selamat datang di Siboin, siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Oke, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Haifatul Asima, SPP. Bisa dipanggil Bu Ima. Ya, saya mengajar di PPKN di SMP Negeri 2 Temanggung. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih proses kebangkitan nasional itu terjadi dahulunya. Oke, simak ya. Semua itu berawal daripada abad 15. Bangsa Eropa sendiri itu mengalami kesusahan ekonomi. Ya, disebabkan karena peperangan dan karena berkembangnya teknologi pelayaran. Nah, akhirnya mereka berlayar menyusuri negara-negara di berbagai belahan dunia. Dan namun mereka tidak hanya berlayar, mereka juga melakukan perdagangan dan melakukan penjajahan, terutama di Indonesia itu sendiri. Ya, setelah bangsa Belanda itu sendiri mendarat di Indonesia, kemudian mereka membentuk VOC. Ada yang tahu VOC itu singkatannya apa? Ya, betul sekali. VOC yaitu Verenigde Oost-Indische Compagnie. Nah, dengan dibentuknya VOC ini, rakyat-rakyat Indonesia makin menderita. Yang pertama, penderitaan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia yaitu terjadinya politik adu domba atau Divide et Impera. Et Impera ini adalah masyarakat Belanda sendiri itu melakukan adu domba pada kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Contohnya Kerajaan Majapahit, Kerajaan Mataram, Kerajaan Sriwijaya. Nah, mereka itu mengadu domba kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia karena apa? Ya, agar sendi kehidupan yang ada di dalam kerajaan tersebut itu melemah. Penderitaan rakyat pun berlanjut, tidak hanya sampai situ. Ya, pada masa kepemimpinan Daendels, yaitu pada tahun 1808 sampai 1811, rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja, atau sering kita tahu yaitu kerja rodi atau kerja paksa. Nah, pada saat itu bangsa Indonesia diperintahkan untuk membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan. Nah, tidak hanya sampai situ, penderitaan bangsa Indonesia pun masih berlanjut. Yang selanjutnya yaitu kultur stelsel atau tanam paksa. Rakyat Indonesia akan menanami palawija, sembako, atau buah-buahan, sayur-sayuran itu berdasarkan kriteria dari pihak Belanda itu sendiri. Nah, setelah hasilnya dipanen, maka hasil tersebut untuk kesejahteraan dari pihak Belanda, bukan untuk bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, penderitaan-penderitaan yang dirasakan bangsa Indonesia pada saat itu menumbuhkan berbagai perlawanan dari berbagai daerah. Ada yang dari daerah Sulawesi, daerah Jawa, daerah Kalimantan, semuanya bergerak untuk melawan para penjajah. Namun, kenapa ya kok bangsa Indonesia pada saat itu belum bisa merdeka? Ada yang tahu? Ya, karena bangsa Indonesia pada saat itu belum melakukan koordinasi dengan baik atau koordinasi masih bersifat kedaerahan, belum terorganisasi secara modern. Maka dari itu kita sulit untuk mencapai kemerdekaan pada saat itu. Melihat penderitaan-penderitaan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia yang bertubi-tubi, maka beberapa orang Belanda yang tinggal di Indonesia seperti Edward Douwes-Dekker, Mr. Van de Venter, dan Multatuli, mereka membuat buku yang berjudul Max Havelaar. Nah, di dalam buku tersebut terdiri dari 3 poin penting. Yang pertama yaitu irigasi, yang kedua yaitu edukasi, dan yang ketiga adalah transmigrasi. Nah, contoh dari adanya irigasi ini adalah irigasi yang dilakukan untuk mengairi persawahan atau perkebunan dari pihak Belanda itu sendiri. Terus, edukasi. Edukasi ini pihak Belanda didesak untuk mendirikan sekolah. Ya, sekolah tersebut agar supaya menghasilkan tenaga yang terampil dan masyarakat Indonesia dapat dibayar dengan murah
pada saat itu. Namun, sisi positif dari adanya edukasi ini adalah bangsa Indonesia sendiri menjadi masyarakat yang terdidik dan sadar bahwa bangsa Indonesia itu harus mengenyam pendidikan agar supaya pikiran mereka terbuka dan sadar bahwa kita itu nggak boleh terus-terusan terjajah. Kita itu harus bangkit melawan para penjajah dan meraih kemerdekaan. Kemudian, dengan adanya etis geopolitik atau politik etis yang terdiri dari 3 poin penting tadi, kemudian bangsa Indonesia mendirikan organisasi kepemudaan pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo. Nah, Budi Utomo itu sendiri didirikan oleh Dr. Sutomo dan dicetuskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, Dr. Wahidin Sudirohusodo ini adalah lulusan Stovia atau Sekolah Kedokteran Jawa. Dr. Wahidin Sudirohusodo ini berpikir betapa pentingnya masyarakat Indonesia untuk mengenyam pendidikan agar dapat lepas dari penjajahan dan meraih kemerdekaan. Kuncinya yaitu rakyat Indonesia sendiri itu sadar dan mendapat pendidikan yang cukup. Nah, dari situ maka Dr. Wahidin Sudirohusodo menggagaskan dibentuknya organisasi Budi Utomo. Organisasi yang bersifat sosial, tidak bersifat politik. Nah, organisasi ini dulunya hanya berpusat atau bergerak di daerah Jawa dan Madura. Namun setelah konferensi yang kedua di Yogyakarta, mereka memperluas pergerakan mereka, yaitu dari awalnya dari Pulau Jawa dan Madura, akhirnya meluas sampai seluruh penduduk Hindia, tidak memandang ras, warna kulit, agama, ataupun yang lainnya. Jadi semua itu setara. Dengan dibentuknya organisasi Budi Utomo ini, rakyat Indonesia jadi sadar bahwa bangsa yang terhormat adalah bangsa yang memiliki kesetaraan atau keselarasan dan derajat yang sama dengan bangsa lain. Nah, maka dari itu organisasi ini menjadi pendorong atau penggerak bahwa Indonesia harus merdeka dengan apa? Dengan masyarakat yang menjadi terdidik dan pandai. Nah, maka Presiden Indonesia yang pertama atau Insinyur Soekarno menetapkan pada tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang sering kita peringati setiap tahunnya dan menjadi sebuah pendorong atau pergerakan untuk masyarakat Indonesia sendiri maju ke depan melawan penjajahan dan meraih kemerdekaan. Oke, dari Bu Ima cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja kalian luar biasa.